warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Bapak hari ini? Nah, apakah sudah sarapan pergi sekolah tadi? Sudah. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita kelas siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Nah, sekarang Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Coba cek teman yang di sebelahnya, apakah kita hadir semua? Hadir, berarti kita hadir semua? Ya, hadir lengkap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kepada anak Bapak dipersilakan untuk berdiri. Kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita mencintai negara Republik Indonesia. Kepada anak Bapak dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kita sekarang belajar tentang siklus hidup hewan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menjelaskan peran energi sebagai kehidupan. Yang kedua, siswa mampu mengenali
siklus hidup hewan. Yang ketiga itu siswa mampu menjelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang keempat, siswa mampu menganalisis faktor-faktor perubahan lingkungan dan dampaknya. Yang kelima, siswa mampu membuat gambar 2 dimensi berupa poster tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, anak-anak Bapak, sekarang Bapak akan menanyakan kepada anak-anak Bapak pertanyaan pemantik. Yang pertama itu pertanyaannya, pernahkah kalian melihat kupu-kupu? Pernah. Dari mana kupu-kupu berasal? Dari kepompong. Yang kedua, mengapa ulat yang kecil bisa berubah menjadi besar dan cantik? Mengapa? Karena ada sistem pertumbuhannya. Yang ketiga, dari mana ia mendapatkan energi untuk berubah? Dari mana? Dari daun. Yang keempat, bagaimana jika semua hutan ditebang? Apa yang terjadi? Longsor dan banjir. Apakah hewan-hewan akan tetap bisa hidup dengan nyaman? Tidak, karena tempatnya sudah dihancurkan oleh manusia secara tebang liar. Apakah penebang liar secara terus-menerus akan membuat longsor terus dan banjir? Iya, karena tidak ada penahan tanahnya lagi. Nah, sekarang pernah nggak anak-anak Bapak mendengarkan siklus hidup? Pernah. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup itu apa? Nah, yang pertama itu siklus hidup makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Memahami siklus hidup mulai dari lahir, tumbuh, berkembang biak hingga mati. Membantu kita mengelola sumber daya alam untuk berintegrasi dengan lingkungan secara efektif. Nah, pengelolaan kebun dan pertanian di rumah. Siapa yang pernah melakukan pengelolaan perkebunan dan pertanian di rumah? Nah, contohnya, jika anak-anak Bapak menanam cabai di rumah, pengetahuan tentang siklus hidup tanaman. Yang pertama itu adalah biji. Urutan pertama itu adalah biji, kecambang, tanaman muda, berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji lagi. Nah, membantu anak-anak Bapak tahu kapan harusnya menyiram, memupuk, dan memanen untuk hasil optimalnya. Nah, yang kedua itu adalah manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya memastikan ketersediaan sayuran segar di meja makan anak-anak Bapak sendiri secara berkelanjutan. Nah, yang keduanya itu adalah mengendalikan hama secara alami. Mengendalikan hama secara alami, contohnya untuk mengusir nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Penyebab demam berdarah, mari kita belajar tentang siklus hidupnya, bahwa nyamuk bertelur di air dan manfaat praktisnya, anak-anak Bapak didorong untuk melakukan 2 dimensi siklus atau menguras, menutup, dan mengubur 3M-nya. Bak mandi dan tempat penampungan air untuk memutuskan siklus hidup nyamuk di fase larva atau jentiknya. Nyamuk itu bisa membuat kita demam berdarah, apa lagi? Membuat kita sakit. Nah, sehingga lingkungan di tempat tinggal kita lebih sehat dan aman dari penyakit kalau kita mengatasinya dengan baik. Nah, yang ketiganya memelihara hewan peliharaan.
Contohnya, memahami siklus hidup kucing. Memahami siklus hidup kucing atau anjing membantu pemilik hewan mengerti kapan masa pertumbuhan kritisnya yang membutuhkan nutrisi khusus. Kapan masa kawinnya dan tanda-tanda penuaannya. Yang kedua, manfaat praktisnya. Anak-anak Bapak dapat memberikan perawatan, kesehatan dan nutrisi yang cukup kepada hewan peliharaan kita, memastikan kesejahteraan untuk hewan peliharaan kita. Apa hewan peliharaannya yang ada di rumah? Yang pertama itu adalah kucing. Yang biasa orang pelihara di rumah adalah kucing yang di dalam rumah ya. Nah, upaya untuk pelestarian dalam kehidupan sehari-harinya. Bagian pelestarian adalah tentang tindakan nyata yang dapat kita lakukan setiap hari untuk menjaga agar siklus kehidupan alam tetap berjalan harmonis dan berjalan secara lancar. Nah, untuk pengelolaan sampah yang pertama, mengelola sampah prinsipnya 3R. Contohnya hewan laut. Yang hewan laut seringkali mati karena penilaian sampah plastik yang mengembang. Sampah plastik itu bisa nggak membuat hewan-hewan mati? Bisa karena tidak bisa dimakannya dan dikonsumsinya. Ya. Untuk mengurangi penggunaan plastiknya sekali pakai dan memilah sampah di rumah, mengurangi ancaman tersebut untuk hewan atau hewan yang ada di laut. Nah, seperti ikan-ikan di laut. Nah, manfaat praktisnya, lingkungan lebih bersih, resiko banjir berkurang karena saluran air tidak tersumbat karena ekosistem terlindungi. Kalau kita membuang sampah ke sungai atau membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Banjir. Apa lagi Anum? Membuat airnya meluap. Ya. Nah, yang selanjutnya, yang B, menghemat energi dan air. Nah, contohnya produksi energi, pengelolaan air seringkali merusak habitat alami atau menghasilkan polusi atau volumenya. Nah, dengan mematikan lampu saat tidak digunakan atau menutup keran air dengan rapat. Nah, yang selanjutnya itu menjaga keanekaragaman hayati lokal. Nah, untuk menjaga keanekaragaman hayati lokal, kita menanam pohon atau bunga lokal di halaman rumah. Dapat mengundang kupu-kupu, lebah dan burung lokal untuk datang. Nah, manfaat praktisnya meningkatkan kualitas lingkungan mikro di sekitar rumah kita, membantu menyembuhkan tanaman lokal. Ya, dan menciptakan suasana hunian yang lebih asri dan nyaman. Nah, ini kita materinya tentang siklus hidup hewan. Nah, siklus hidup hewan itu adalah serangkaian perubahan bentuk dan fungsi yang dialami oleh makhluk hidup yang sejak lahir dan hingga menetas. Nah, dewasa dan berproduksi kembali pada beberapa kelompok hewan, terutama serangga dan amfibinya. Nah, perubahan bentuk ini sangat drastis dan disebut sebagai metamorfosis. Nah, metamorfosis dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan jumlah tahapannya. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah siklus hidup yang memiliki 4 tahapan perkembangan yang jelas dan berbeda satu sama lain. Bentuk hewan pada setiap tahap sangat berbeda. Nah, yang kedua itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah siklus hidup yang memiliki 3 tahap perkembangan. Hewan muda. Yang pertama, hewan muda dari yang kecil, yang menengah hingga besar. Nah, ini adalah tahapan fitur metamorfosis sempurna. Yang pertama itu jumlah tahapan 4 tahapannya: telur, larva, pupa, dan dewasa memiliki pupa kepompong yang sangat berbeda ulat dan kupu-kupu.
Nah, metamorfosis tidak sempurna yaitu berasal dari telur, nimfa dan nimfa dewasa, dan tapan uniknya tidak ada pupa. Nah, sekarang mari kita menonton video tentang siklus makhluk hidup. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di Dia Yang Bisa YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kipas bab 2. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Pada bab ini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Berikut materinya. Nah, silakan cermati video yang Bapak tanya setelah menonton video Materi ya. pertama yaitu topik A, siklus hidup dan rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Materi ini akan kita buka dengan pertanyaan, apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Lalu, mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Jawabannya ada 3. Makhluk hidup berkembang biak supaya bisa mempertahankan keturunannya, supaya tidak punah, dan supaya generasi mendatang masih bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Lalu, apa akibatnya jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Akibatnya adalah makhluk hidup tersebut bisa mengalami kepunahan dan generasi mendatang tidak bisa menyaksikan banyak makhluk hidup. Baik anak-anak, sekarang kita lihat yuk apa saja penyebab kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pada hewan, penyebab kepunahan adalah dikarenakan habitatnya yang rusak. Kedua, makanan mereka di alam liar sana berkurang. Dan yang terakhir adalah karena perburuan hewan. Sedangkan penyebab kepunahan pada tumbuhan dikarenakan penebangan liar pada pohon-pohon di hutan sana dan tidak ada penanaman kembali setelah ditebang tersebut. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar istilah punah dan langka. Punah dan langka artinya berbeda. Jika punah artinya sudah tidak dapat ditemukan lagi. Jika langka artinya masih ada tapi sulit untuk ditemukan. Berikut adalah makhluk hidup yang sudah langka dan punah. Yang sudah punah ada burung dodol dan harimau Jawa. Sedangkan yang langka adalah pohon cendana yang berasal dari NTT. Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi kedua, topik B, siklus hidup hewan sama atau berbeda. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah putaran kejadian yang berulang dalam kehidupan suatu makhluk hidup. Dalam satu siklus hidup terdiri dari berbagai tahap. Kita lihat yuk contohnya pada siklus hidup berikut ini. Pada siklus hidup manusia terdapat 4 tahap. Yang pertama tahap janin, lalu kedua bayi, ketiga anak-anak, dan yang keempat adalah dewasa. Sedangkan di siklus hidup kucing hanya terdapat 3 tahap. Yang pertama bayi kucing, kedua anak kucing, dan yang terakhir adalah kucing dewasa yang akan melahirkan bayi kucing lagi. Selanjutnya adalah siklus hidup tomat. Kalian bisa lihat ada berapa tahapan dalam siklus hidup tomat? Ya, benar, ada 6 tahapan dari mulai biji sampai menjadi tomat lagi. Baik anak-anak, berikut adalah siklus hidup dari hewan ayam, ikan, dan sapi. Diperhatikan ya. Anak-anak, setelah melihat siklus hidup hewan tadi, pertanyaannya adalah, apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Jawabannya adalah hewan memiliki siklus hidup yang berbeda. Dikarenakan hewan memiliki cara berkembang biak yang beragam, yaitu melahirkan dan bertelur. Anak-anak, sekarang kita masuk ke topik C, metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Kalian sudah tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perubahan bentuk pada hewan sangat terlihat. Kita bisa melihat dari gambar, yaitu pada hewan kupu-kupu. Dari mulai telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu, sangat terlihat
membuat perubahan bentuknya. Sedangkan pada hewan jangkrik, perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat karena dari tahap nimfa hingga menjadi dewasa, bentuknya masih sama. Hanya ukurannya yang menjadi lebih besar. Baik anak-anak, sebelum selesai kita kuis yuk. Lihat dan perhatikan gambar berikut. Hewan kura-kura memiliki metamorfosis jenis apa? Yo, ada yang tahu? Ya, betul. Kura-kura memiliki metamorfosis yang tidak sempurna karena perubahan bentuknya tidak terlalu terlihat. Dari kura-kura kecil sampai dewasa, hanya semakin besar saja badannya, tetapi bentuknya tidak berubah. Anak-anak, selanjutnya ibu kasih latihan untuk dikerjakan sama-sama dengan teman-teman di kelas atau dibahas bersama-sama dengan guru. Baik anak-anak, untuk sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih ya. Kita telah melihat video tentang siklus makhluk hidup dan ada di dalamnya ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa yang kalian lihat atau Nana Bapak lihat di dalam video tadi? Ada perubahan sistem makhluk hidup. Nah, ada metamorfosis sempurna dan ada pun metamorfosis tidak sempurna. Dan dari awalnya sampai tahap akhirnya anak-anak Bapak sudah melihat videonya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD kelompoknya. Waktu pengerjaannya 15 menit. LKPD-nya Bapak bagikannya. Waktu pengerjaannya 15 menit. Per kelompok ya, ini LKPD-nya per kelompok. Nah, cara pengerjaannya kita cuma menentukan siklus metamorfosisnya, checklist ya. Silakan dimulai, waktunya 15 menit. Nanti Bapak tanya kalau sudah selesai ya. Silakan dibuat. Silakan dibuat lagi. Silakan dibuat. Sudah siap? Belum lagi kan? Selesaikan lagi. Silakan diselesaikan. Tidak ada suara ya. Tidak ada suara. Aisyah, tunggu Aisyah. Silakan dikerjakannya bersama kelompoknya.
Silakan dikerjakannya. Silakan kerjakan air sama kelompoknya. Silakan mengerjakan dia dulu. Kita tunggu teman kita yang lain yang belum siap dulu. Silakan duduk. Silakan diam dulu ya. Kita tunggu teman yang belum siap, bagi yang sudah selesai. Silakan dikerjakan. Progresnya sudah sampai mana? Silakan duduk. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, Bapak pantau ya. Tidak ada suara saat mengerjakannya. Nanti setelah selesai kita akan presentasi ke depan. Kita akan presentasi ke depan. Sudah selesai? Sudah. Nah, yang sudah selesai kita presentasikan ke depan kepada kelompok Bapak Melia, kepada kelompok Afifah, silakan ke depan. Silakan ke depan. Nah, presentasikan berdiri di sini. Aisyah, lihat kepada teman-temannya, terus ke depan. Nah, ini adalah jenis hewannya. Jenis hewannya metamorfosis. Jenis hewannya kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Yang kedua itu ada belalang. Belalang itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Yang ketiga ada gambar Afifah, ini gambar apa? Yang ketiga Aisyah. Lebah itu adalah metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ini yang keempatnya gambar apa? Semut itu gambar serangga. Apakah metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna ya. Sempurna atau tidak sempurna? Nah, terima kasih kepada kelompok Afifah yang telah presentasinya ke depan. Nah, baik, Aisyah, tunggu dulu Aisyah. Berdiri sini dulu. Nah, tepuk apresiasi. Kamu hebat, kamu keren, kamu oke, mantap. Nah, silakan duduk. Silakan duduk. Iya. Silakan duduk. Nah, yang kedua itu kepada kelompok Afif ke depan. Ain, silakan ke depan. Ain. Nah, ini, nah. Ain. Nah, coba lihat gambar Ain. Coba lihat. Kupu-kupu jenis hewannya, kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Nah, jenis hewannya yang belalang sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Kalau lebah? Sempurna. Nah, kalau serangga apa? Sempurna atau tidak? Sempurna.
sempurna? Nah, kepada kelompok April sedang mempresentasikan si kelompoknya ke depan. Tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu keren. Kamu oke. Mantap. Nah, silakan duduk. Nah, kalau kelompok ini ke depan lagi. Nah, habis ini ada jenis-jenis hewannya. Nah, untuk kelompok habis, Bapak tanya dulu ya kelompok habis. Jenis hewan untuk coba lihat gambarnya. Kupu-kupu itu apakah metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna ya. Kalau jenis hewannya seperti belalang, apa? Nah, kalau lebah, lebah. Nah, kalau serangga, nah, itu adalah gambar jenis hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kepada kelompok Hafiz telah mempresentasikan yang ke depan, tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu keren. Kamu oke. Mantap. Nah, silakan duduk. Nah, sekarang masing-masing kelompok kita sudah mempresentasikannya ke depannya. Nah, Bapak lihat dalam mengerjakan RKPD kelompoknya, anak-anak Bapak sudah paham apa itu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita mengerjakan tugas individu RKPD secara sendiri untuk perorangannya. Waktu pengerjaannya 10 menit. Waktu pengerjaannya 10 menit. Nah, waktu pengerjaannya 10 menit. Silakan kerjakan bagian sudah dapat. Nah. Silakan kerjakan. Bentar. Nah. Sudah? Ya. Nanti tunggu dulu lagi aja. Nah, coba lihat Bapak dulu saudara. Nah, ya. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan RKPD individunya. Anum, duduk Anum. Tidak ada suara mengerjakannya ya. Siti, berdiri kepalanya Siti. Tidak ada suaranya. Sudah? Kalau sudah siap, kita tunggu teman kita yang lain dulu. Kerjakan sendiri-sendiri, Sa. Nah, yang lain.
Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Sudah siap dulu ya, kita tunggu teman kita yang lain dulu. Yang lain diam dulu. Kita tunggu teman kita yang lain dulu ya. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, sekarang Bapak kumpulkan KPD-nya dulu ya. Sudah dibuat namanya ini kan? Nah, sekarang kita sudah mengerjakan LKPD atau tugas kelompok kita. Nah, dengarkan Bapak ke depan dulu. Nah, untuk itu anak-anak Bapak sekarang Bapak lihat sudah paham apa yang materi yang Bapak sampaikan pada saat sekarang ini, dan anak Bapak sudah mengerti. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak. Apakah tujuan makhluk hidup itu berkembang biak? Apa tujuan untuk makhluk hidup itu berkembang biak? Nah, yang pertama itu agar tubuhnya besar. Apakah ya? Nah, untuk tujuan apa tujuan makhluk hidup? Yang B-nya agar jenisnya tetap ada. Yang C agar tidak makan. Yang D agar tidak bergerak. Nah, itu adalah isinya adalah. Nah, agar jenisnya tetap ada. Nah, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan siklus hidup? Siklus hidup yang pertama itu yang A, proses tidur dan bangun. Yang B-nya rangkaian perubahan terulang proses bermain tiap hari. Yang C, perubahan warna tubuh. Apa isinya? Isinya adalah rangkaian perubahan yang proses atau bermain tiap hari. Yang mana isinya? Nah, yang pertanyaan itu adalah isinya rangkaian perubahan yang berulang. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa? Nah, kesimpulan apa? Nah, siklus hidup hewan adalah serangkaian perubahan bentuk dan fungsi yang dialami oleh makhluk hidup sejak lahir untuk menetas hingga dewasa berproduksi kembali pada beberapa kelompok hewan, terutama serangga, amfibi, dan perubahan bentuk ini sangat gratis, disebut sebagai metamorfosis. Yang pertama itu adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis siklus hidup yang memiliki 4 tahapan berkembang yang jelas dan berbeda. Ya. Yang kedua itu adalah metamorfosis tidak sempurnanya. Ya. Berarti metamorfosis itu ada sempurna dan ada yang tidak sempurna.
Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulangnya. Ya, silakan bersiap-siap untuk mengambil tasnya. Nah, ketua kelas dipersilakan untuk menyiapkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak bapak semuanya. Nah, silakan pulang.